Pak Jokowi ini kan kita jangan lupa juga dia orang Solo, tidak mungkin mengatakan saya mau 3 kali lagi itu tidak mungkin. Tapi kalau lihat testing the waternya sudah begini ya, rasa-rasanya kok saya kok harus ya bercuriga gitu, bahwa sebetulnya ada kemauan itu. Sobat Merdeka, kita bertemu kembali di ODK Channel, obrolan merdeka, orang merdeka. Bersama saya, Yayan Sopian dan Eros Jarot. Ada yang menarik di minggu ini, ketika Jokowi memberikan sambutan di rapat pimpinan nasional Seknas Jokowi. Di sana, beliau menyampaikan bahwa pada gilirannya, dia akan memberikan arah kepada para relawan, arah dukungan di Pilpres nanti. Ini menarik sekali menurut saya. Ada semacam sinyal bahwa barangkali Jokowi ini akan berdiri di posisi yang berbeda dengan sebelumnya. Barangkali dia akan berposisi sebagai kingmaker. Tapi apa betul? Nah, kita akan obrolkan dengan Mas Eros nih, Mas. Mas Eros gimana? Mungkin nggak sih Jokowi ini menjadi kingmaker? Itu dulu deh. Ya kalau lihat dalam kedudukannya kapasitasnya sebagai presiden sangat mungkin, ya kan. Tapi kan masih ada 2 menyisakan, benar nih mau jadi kingmaker. Tapi sebelum itu kan Mas, biasanya kingmaker itu kan ketua partai. Ada PDIP. Gini, bahwasannya ketua partai mempunyai otoritas ya untuk mencalonkan, ya jadi calon. Kalau calon itu kan apakah dia bisa sebagai penentu? Kingmaker itu kan yang membuat seseorang bisa menjadi. Oke. Ya, belum tentu ketua partai contohnya Erlangga apa punya kemampuan ya sebagai kingmaker. Tapi dalam kedudukannya sebagai ketua umum dia mempunyai otoritas untuk menunjuk siapa saja atau mengajukan nama untuk sebagai calon presiden. Sebatas itu ya. Tapi apakah cukup dikatakan itu sebagai kingmaker? Bahwa kalau kingmaker itu ya menjadikan, ya. Nah, kalau ditanya sama saya, mana yang lebih besar kemungkinannya untuk menjadikan? Dalam konteks lapangan politik, ya, ya seorang presiden dengan kedudukannya mempunyai kemungkinan sangat besar untuk bermain di wilayah ya pasar politik untuk menjadi kingmaker dengan persyaratan. Karena sekarang ini Jokowi kan tidak punya interest ya mengajukan siapa saja, gitu kan? Okay. Atau kita anggaplah belum tahu. Sehingga kalau kita lihat yang bertiga ini katanya kan kingmaker tuh Prabowo, Megawati, Erlangga gitu ya, yang beredar begitu kan. Apakah yang 3 ini bisa berkomunikasi secara baik untuk menentukan itu? Kan biasanya perlu pihak yang netral untuk meramu ini semua, gitu kan? Karena terus terang aja yang bertiga ini bisa aja tarik-menarik kepentingan, ya kan? Nggak mungkin masing-masing tidak punya kepentingan, nggak mungkin. Nah, biasanya dicari ada pihak ketiga lah ya, yang bisa dianggap netral untuk bermain menyatukan ini semua dan menjadikannya. Posisi Jokowi sangat memungkinkan berperan di situ. Tapi Mas, posisi presiden yang strategis tadi kan juga dialami SBY ya. Apa bedanya waktu itu dengan saat sekarang, posisi Jokowi seperti sekarang? Bedanya apa? Kalau saya lihat, ya beda posisinya. Dulu SBY memang pada akhir term keduanya, kan ada vested interest-nya, mendorong-dorong anaknya. Sehingga untuk menjadi posisi seperti sekarang Jokowi yang strategis ini nggak mungkin. Ya, jadi sekarang karena Jokowi posisinya tanda kutip dianggap netral ya, maka kemungkinan dia berperan sebagai kingmaker cukup strategis ya. Tapi dia nggak punya partai, Mas. Dia nggak bisa ngajukan. Iya, justru nggak punya partai. Dia bisa memainkan 3 partai ini. Nggak bisa mengusung calon sendiri berarti kan? Oh ya nggak dong. Tapi kan dia bisa mempengaruhi sebagai presiden ya. Setiap presiden mempunyai kewenangan yang luar biasa untuk menggerakkan seluruh eksekutif ya. Ketua-ketua partai ini juga membutuhkan dia lah. Tidak mungkin. Maka berdekatan dengan Jokowi adalah satu situasi atau posisi strategis bagi siapapun ketua partai. Ya. Karena ingat, jangan salah loh ya. Bahkan sampai pemilihan
Pilpres selesai pun kan dia masih presiden. Iya. Jadi efektivitas dia sebagai kepala pemerintahan yang bisa menggerakkan banyak hal ya di dalam konteks kekuasaan sebagai pimpinan eksekutif itu sangat tinggi. Sehingga dia bisa katakanlah sebagai gulanya. Nah, semut-semut ini kan yang tiga-tiga ini. Dan tidak mungkin dia menafiskan begitu saja. Terlalu strategis untuk dilupakan, dibiarkan begitu saja posisi Jokowi oleh ketua umum ketiganya ini. Sebegitu kuat, Mas? Maksudku pada presiden sebelumnya mungkin yang menunjukkan dia punya cukup kuat gitu memainkan perannya di posisi presiden itu. Loh, ini buktinya aja. Dengan posisinya dia sebagai presiden eksekutif, partai-partai itu bisa kok diajak untuk ayo dukung saya mau yang ketiga 2 kali. Naikin 20%. Pada Pilpres yang lalu. Ya, dan itu kan dia nggak punya partai. Sama juga seperti ini, makanya jadi kingmaker. Kan kingmaker belum tentu owner, ya kan? Gini loh, kayak permainannya di Godfather tuh kan. Sir, you may own it. Anda boleh miliki, but let me possess it. Biar kami yang menguasai, kan gitu, ya kan? Nah, sama juga, he doesn't own any party. Tapi dia biasa, tiga-tiganya itu dikemas sedemikian rupa, sehingga pilihan yang menurut dia terbaik untuk ke depan, yang paling tidak kepentingan-kepentingan yang bukan menjadi dirinya presiden, pasti ada dong, gitu. Nah, ini kan harus bargaining. Jadi, ketua-ketua partai pasti mendekati dia, tidak mungkin lah. Nah, makanya posisinya menjadi strategis, gitu kan. Apalagi kalau yang tiga ini memang tidak bisa sepakat dalam satu meja nanti, lebih strategis lagi, karena dicari penengah ya. Nah, orang yang bisa jadi penengah ya Jokowi kalau menurut saya gitu. Tapi yang Mas Eros tadi bicarakan posisi strategis dia, Mas ya, sebagai presiden. Kalau di konteksnya tadi kan dia mengarahkan relawan. Seberapa kuat dalam bacaan Mas Eros relawan-relawan ini? Apakah masih tetap setia ya setelah? Ya enggak lah, kalau yang nanti yang relawan itu nggak mungkin 100% semuanya, juga ada juga yang kecewa kan. Tapi dari 100% ini tersisa 50% lah taruh. Itu saja sudah signifikan kalau menurut saya gitu ya. Dan apakah sebetul seperti itu? Kalau saya lihat pendukung Jokowi itu terbina sedemikian rupa sehingga rasanya menyisakan 50% dukungan pendukung-pendukungnya mendengarkan omongan dia, rasanya kok masih akan berpengaruh. Berpengaruh. Paling tidak begitu. Karena selama ini memang ketua umum partai yang dipercaya oleh masyarakat luas ya, contohnya pendukung Jokowi, pendukung Megawati belum tentu percaya sepenuhnya sama Prabowo. Begitu pun Prabowo belum tentu sepenuhnya kepada Mega. Sama juga kepada Erlangga. Tapi masing-masing pendukungnya ketiga ini kemungkinan percaya sama Jokowi itu ada. Karena kan kita lihat elektabilitas dia. Dengan elektabilitas yang begitu ya, cukup lumayan ya kan. Kan 50% ke atas ya. Tersisa pun 25% itu udah sangat signifikan. Karena 1% berbeda aja nanti dalam Pilpres itu udah menang itu. Makanya terlalu gegabah untuk menganggap posisi dia tidak strategis dalam menentukan itu. Sehingga tanda kutip berperan sebagai kingmaker sangat mungkin itu. Sangat mungkin Mas ya. Yang menentukan kan? Ya. Namanya kan kingmaker ya, menentukan. Bisa jadi gitu. Soal relawan ini menarik Mas. Ada pernyataan kemarin relawan Jawa Tengah kalau nggak salah, relawan Jokowi Jawa Tengah mengusulkan supaya Jokowi mengusung Ganjar. Tapi ada relawan lain baru saja ini terbentuk relawan Jokpro namanya Mas. Jadi mengajukan pasangan Jokowi Prabowo. Artinya diusulkan agar ada presiden periode ketiga gitu. Nah, ini Mas Eros ngeliatnya gimana nih? Iya, kalau orang Jawa tuh nggak pernah ngaku lah kalau dia mau gitu ya. Testing the water-nya udah ada, ya kan? Okay. Saya rasa tidak mungkin mereka itu nyelonong sendirian. Ya, pasti ada olahan. Bahwasanya Jokowi mengatakan bahwa dia tidak berminat, selalu begitu, ya toh. Prabowo pun pernah dalam wawancaranya bilang, wah, padahal kita pernah bahas ya. Pernah bahas. Dan seperti cocok seperti yang dibilang Mas Eros dulunya. Iya, kan dia bilang, padahal dia pertama udah mulai katanya sakit itu kan.
kesehatannya tidak Iya. mungkin kan. Tapi dalam wawancara kemarin, dalam salah satu wawancaranya dia bilang, ya kalau memang ditugaskan oleh rakyat, itulah gayanya seperti itu gitu semuanya. Jadi kalau ada seperti percikan seperti itu, pasti ada sumbernya kan, ada baranya kan. Nah, tidak mungkin itu datang begitu saja. Dan bisa jadi itu bahkan testing the water yang bisa jadi, saya katakanlah bisa jadi dari Jokowi juga mungkin ya, kemungkinan besar itu ada. Jadi maksudnya ini antara dia akan jadi kingmaker kah atau ngelirik-lirik periode ketiga kah? Kalau prioritas pilihan pertama, kalau memang bisa ketiga, kenapa tidak? Itu kalau menurut saya ya. Tapi apa dia mau ngaku bilang saya mau ketiga, ya nggak mungkin lah, ya kan? Orang Jawa tuh bilang itu saru, ya kan? Tapi dalam politik justru hal ini yang menarik. Kenapa? Orang yang mengatakan tidak, jangan dipercaya sepenuhnya tidak, bilang tidak gitu ya. Karena kalau umpamanya pilihannya, saya bisa ketiga atau jadi kingmaker, ya ketiga lah. Tapi kan satu, prosesnya panjang. Dengan kata lain, kita harus kembali murni ke Undang-Undang Dasar 45. Yang murni ya. Yang tidak ada pembatasan itu, masa jabatan presiden. Dia bisa, ya kan? Ini juga, nyambernya juga kan, banyak PDIP, ya, setuju, tapi hanya terbatas katanya ya. Tidak melebar, itu hanya masalah GBHN. Kalau sudah masuk ke wilayah MPR, semua bisa terjadi. Karena waktu itu kan saya sendiri sebagai saksi kan, ya, bahwasanya waktu ada Mas Amin, Mbak Mega, Gus Dur, kita sepakat waktu itu cuman itu kok, saya saksi hidup kok, ya kan. Cuman satu yang dirubah, ya, ada dua yang penting harus digolkan. Satu, masa jabatan presiden. Kedua, heavy eksekutif. Itu aja waktu itu. Tapi kan lihat melebar, begitu masuk sudah melebar kemana-mana. Sama juga ini. Tetap beresiko kemana-mana juga. Pasti berisiko kemana-mana. Jadi ya kalau bahasanya nanti kita mungkin bahas di Sendiri ini ya. Sendiri karena ini terlalu lebar ya. Tapi kalau kembali ke Pak Jokowi gitu kan, ginilah Pak Jokowi ini kan kita jangan lupa juga dia orang Solo, nggak mungkin mengatakan saya mau 3 kali lagi itu nggak mungkin. Tapi kalau lihat testing the water-nya sudah begini ya, rasa-rasanya kok saya kok harus ya bercuriga gitu, bahwa sebetulnya ada kemauan itu ya. Kemauannya siapa yang mendorong saya tidak tahu. Tapi ada kemauan itu. Nah, kemauan ini apakah tidak diketahui oleh Jokowi? Nah, ini yang saya ragukan. Saya kok yakini bahwa beliau tahu. Cuman kan ya saru tadi kalau bilang saya mau gitu kan. Saya sudah cukup lah gitu kan. Tapi nanti kalau ada kesempatan ya pasti mau juga gitu. Kalau saya kecurigaannya betul itu ya. Saya sekali lagi loh. Ini kecurigaan sebagai berdasar dari pengalaman. Ya. Yang orang yang mengatakan tidak mau itu biasanya terus begitu. Ada juga yang mengatakan dulu yang ngeritik, wah presiden kok ini Pak Harto ini mau jadi ini Golkar seumur hidup. Nah sekarang juga ada yang juga ngeritik itu mau juga seumur hidup juga kan, sama aja. Jadi kita apa ya? Saya ingin rakyat kita pandai lah ya. Kan kita tujuannya bicara di ODK ini supaya terbuka ya semuanya. Udahlah jangan kita tutupin. Kebetulan yang ada di tengah-tengah situ waktu itu sebagai saksi saya harus ngomong kan. Ya, supaya ini loh yang sesungguhnya itu begini gitu kan. Jadi kalau ngelihat sekarang juga ya kemungkinan itu masih terbuka. Karena apa? Semuanya punya interest. Nah, tapi nanti ya kita bahas Tapi ini menarik Mas soal katakanlah Jokowi juga cenderung pada 3 periode gitu. Tadi masih harus menyinggung soal kemungkinan ada juga yang mendorong. Kira-kira bagian atau pihak sebelah mana nih yang mendorong-dorong menjadi masuk ke periode ketiga? Padahal kita sudah di apa? Ya gini. Jelas 2 periode. Contohnya ya, partai besar yang tidak punya tokoh yang bisa dijual di lapangan ya di pasar politik 2024, kecenderungan untuk mengiyakan kembali Undang-Undang 45 salah satunya ya bukan masalah ideologis. Kalau mungkin kayak GBHN kan ya kita bisa ada faktor ideologisnya ya. Tapi kalau permainan pilpres itu semata-mata kepentingan politik pada saat itu ya. Kalau partai besar ini kembali kepada kepemilikan di MPR, maka
figur yang dijual tidak laku pun di pasar politik bisa menjadi. Contohnya nih, kalau ya salah satu paling mudah kalau Puan maju ya, mau maju, ya harus lewat sidang MPR itu lebih cepat. Dan pasti bisa. Kenapa? Taruhlah, punya Jokowi diiyakan. Toh, Puan bisa juga kalau disetujui. Tapi jangan salah, PDIP juga sering kecolongan kan? Walaupun lebih mudah di situ, tapi kecolongannya kita lihat, belajarlah di sidang umum yang dimana Mega tergusur oleh Poros Tengah. Karena saya sangat intens mengikuti itu dan masih mendampingi Pak Mega, jelas itu. Ini kalau sampai berhayal bahwa dengan sidang MPR nanti lebih gampang semuanya, belum tentu. Ya kenapa? Belajarlah dari masalah Poros Tengah. Tiba-tiba nih, yang namanya ex mantan Golkar ini minum pil apa saya nggak tahu, tiba-tiba sadar, wih, kenapa nggak kita bersatu? Apa itu? Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem, bersatu. Tambah lagi ya berapalah, selesai PDIP, goodbye. Tolong dipikirkan juga. Jadi tolonglah teman-teman di PDIP itu ya, belajarlah dari pengalaman lalu ya. Jangan sampai hanya karena ingin menjadikan seseorang, ini bisa kacau semua, ini bisa berantakan semua gitu kan. Jadi dulu sepakat kok bahwa Mbak Mega sepakat kok itu. Saya kan ada di situ, jadi kalau gimana kalau ngebohong nggak mungkin lah ya itu. Kan memang membatasi jabatan presiden, ya cukup 2 kali saja, itu kesepakatan loh. Itu perjuangan salah satu produk perjuangan reformasi. Kita mau mengkhianati itu, ya terserah. Kalau mau jadi pecundang dan pengkhianat semua, ayo rubah aja itu semua, ya. Dan termaksud artinya apa? Mbak Mega juga berkhianat dong pada ininya sendiri, ya. Amin Rais juga, dan siapalah, Gus Dur itu ya. Apalagi PKB itu ya gila ini dah, ya kan? Bahwasanya Golkar itu boleh kalau Golkar emang Golkar gak ikut-ikutan waktu itu kan, karena dia kan waktu itu kan di meja di kursi pesakitan dia, ya kan? Nah, dalam konteks itulah makanya permainan-permainan ini biasanya kepentingan politik sesaat ini jangan menghancurkan bangunan ke depan yang sudah mulai ditata dengan perlahan-perlahan ini untuk bisa ya tadi cita-cita revolusi Indonesia seperti apa itu bisa terwujud. Walaupun sekarang masih banyak hambatan, tapi paling tidak upaya ke sana mulai ditata gitu kan ya. Walaupun mungkin pilihan-pilihan politik dan ideologi yang mendasarinya saja yang mungkin masih perlu kita pertajam lagi gitu. Tapi kalau yang sudah dibuahkan ya hasilnya itu, ya tolong dipikirkan lah ya. Dan jaminan untuk nanti kalau masuk sidang MPR nggak lebih kacau gitu kan. Nah, itu juga harus betul-betul jadi komitmen yang harus dipikirkan betul-betul ya. Karena penumpang gelapnya tuh banyak. Kita nggak nyangka kok sampai seperti ini waktu itu ya. Kan ini ada undang-undang 2002 kalau menurut saya, Undang-Undang Dasar 2002. Karena sudah kalau di amandemen sudah cuma dicantumkan aja amandemennya apa yang diinikan. Aslinya didiamkan dong, ya kan? Seperti itu, ya kan? Tapi kan ini enggak. Mas Eros tadi bilang munculnya ide Jokpro, Jokowi Prabowo, yang itu berarti presiden 3 periode itu sebuah test to water ya. Faktor apa Mas yang menjadi penentu ini tesnya sudah ngasih lampu hijau atau lampu kuning atau lampu merah? Prabowo punya kepentingan, Jokowi punya kepentingan. Kalau Prabowo meningkatkan elektabilitas kan, bahwa dengan begitu aja kan artinya rakyat menginginkan gitu kan. Kan citra itu, namanya juga sekarang ini kan yang namanya citra politik itu ya fakta politik ya hari ini gitu loh. Jadi membangun citra itu memang luar biasa sekarang berebut. Nah, Jokowi juga sebagai testing the water, tapi si Prabowo juga diuntungkan. Dengan begitu kan menaikkan elektabilitas dia karena diinginkan oleh rakyat. Seperti wawancaranya, bila diinginkan oleh rakyat, kan ini salah satu. Jadi kita kalau melihat emang terlalu pagi semua ini ya kalau kita, tapi kan ke arah sana kita bisa bacalah, kita tahulah budaya politik dan gaya politik, kelakuan politik dan juga namanya watak politik ya.
para pemain di kita itu seperti apa kan sudah bisa kita baca gitu lah. Seperti itulah kira-kira. Kalau Jokowi sekarang berada di tengah-tengah untuk memilih dia mau jadi kingmaker ataukah menjadi presiden 3 periode, faktor apa yang membuat dia, menurut Mas Eros, memutuskan menjadi kingmaker atau faktor atau situasi apa, Mas ya? Loh, Kingmaker atau kalau dia menjadi- udah nggak ada kemungkinan lagi terbuka untuk 3 kali, dia pasti konsentrasi ke kingmaker lah. artinya poin terpentingnya ada lampu hijau atau tidak untuk 3 periode tadi. Kalau 3 periode saya yakin nggak mungkin dia bilang tidak. Pasti ada dengan gaya Jawanya juga lagi. Ya saya sih lebih senang sebetulnya bermain dengan cucu saya gitu. Tapi kalau demi bangsa dan negara dan ditugasi rakyat ya terpaksa saya harus ini kan gitu, udah pasti gitulah. Itu udah klise itu, jadi nggak usah ditanyakan lagi. Tapi ya tadi kalau itu untuk kemungkinan tertutup, maka dia akan memposisikan sebagai paling tidak pasti dia memposisikan diri sebagai kingmaker gitu. Apapun namanya, apalah namanya ya, rumusannya apa, tapi sebagai pemain penentu yang menentukan 2024 siapa, dia pasti akan bermain di situ juga. Oke, menarik. Jadi kita tunggu, Mas. Oke. Bagaimana arah Jokowi ini menjadi kingmaker atau gimana? Makanya tolong nih teman-teman ya, kalau gaya Jawa itu ya jangan dilihat dari ucapannya, lihat dari tindakannya itu aja. Mari kita cermati, Mas. Oke. Sobat Merdeka, nantikan episode-episode ODK Channel lainnya tetap bersama saya dan Eros Jarot. Tetap berpikir merdeka. Oke, thank you.